Momentum berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan pada September 2005 silam merupakan salah satu tonggak sejarah bagi Indonesia. Mengingat peranannya yang cukup penting bagi kelangsungan bisnis perbankan di tanah air, baik sebagai penjamin simpanan masyarakat atau blanket guarantee hingga mengacu berbagai tugas LPS lainnya. Apalagi seiring berjalannya waktu, amanah yang dimandatkan kepada LPS pun terus meningkat, di mana salah satu tugas terbarunya adalah menjadi penjamin dari program penjaminan polis. Seperti tujuan awal pendirian LPS yang diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, kini hal yang sama juga diimplementasikan untuk industri perasuransian. Terlepas dari adanya kasus-kasus gagal bayar hingga kabar pengelolaan bisnis sejumlah perusahaan asuransi yang bermasalah, harapannya masyarakat tak perlu meragukan komitmen pemerintah dan para regulator hingga kesanggupan perusahaan asuransi yang dipilihnya untuk menunaikan tugasnya sebagai perusahaan yang memberikan proteksi. Mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK, LPS ditetapkan secara sah untuk mulai menjalankan program penjaminan polis 5 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Dengan adanya mandat baru ini, LPS diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat kesulitan keuangan. Hal ini tentunya menjadi salah satu tonggak penting lainnya bagi Indonesia dan industri perasuransian. Mengingat rencana pendirian lembaga penjamin polis ini sudah terlampau lama tertunda. Bahkan rancangan Undang-Undang Penjaminan Polis berulang kali gagal masuk ke program legislasi nasional atau prolegnas. Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang perasuransian telah menginstruksikan adanya program penjaminan polis di Indonesia. Namun usai genap 1 dekade berlalu, baru akhirnya amanah tersebut akan segera terkabul dan rancangan mengenai skema penjaminan juga mulai sedikit demi sedikit tersiar ke publik. Alhasil, para pelaku di industri asuransi pun tengah menanti aturan yang lebih detail terkait program penjaminan polis tersebut. Jalan terus, peraturannya sudah hampir siap semua, baru diskusi dengan stakeholder, diskusi dengan OJK, diskusi dengan industri, dengan keuangan juga. Kami sedang memfinalisasi segala peraturan yang diperlukan untuk berjalannya program PPP ini, program penjaminan polis. Saya pikir akhir tahun sudah akan siap semua. Akhir tahun ini, program penjaminannya, peraturan program penjaminannya. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudisadewa, persiapan implementasi program penjaminan polis di LPS masih terus berlangsung. LPS pun optimistis bisa mulai bertindak sebagai lembaga penjamin polis pada Januari 2028 mendatang. Memang tentunya sisa waktu yang ada menjadi momen yang krusial bagi LPS. Tidak hanya memastikan aturan yang akan berlaku hingga skema penjaminan polis, namun LPS juga harus mempersiapkan sumber daya manusia dengan andal terkait isu-isu dan mekanisme di industri perasuransian. Direktur Legal and Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf, maupun Presiden Direktur PT Avris Assurance, Simon Imanto berharap jika LPS selaku lembaga penjamin polis dapat mempertimbangkan jika besaran iuran penjaminan polis antara satu perusahaan asuransi dengan lainnya bisa berbeda. Indikator pembedanya antara lain bisa mengacu besaran modal atau risk-based capital, hingga tingkat kesehatan dari suatu perusahaan asuransi. Namun terlepas masih dinantinya rincian lebih jauh terkait aturan program penjaminan polis yang tengah digodok saat ini, Hasinah menilai pelaku di industri perasuransian tentunya sangat mengapresiasi keberadaan LPS untuk menjadi lembaga penjamin polis dan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan program penjaminan polis. Ide untuk adanya penjaminan polis itu adalah satu hal sebenarnya yang sudah cukup positif di masyarakat, karena selama ini kan memang yang kita tahu itu hanya perbankan yang dilindungi gitu ya. Dari sisi asuransinya belum ada. Jadi dari sisi asuransi inilah yang kita tunggu sebenarnya gitu. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Ogi Prastomiono sempat menyatakan program penjaminan polis diharapkan bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Dalam hal penyusunan ketentuan atau aturan perihal program penjaminan polis ke depan, menurut Ogi, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan telah berdiskusi secara aktif, serta mencermati perkembangan implementasi program penjaminan polis yang sukses di berbagai negara. Mengingat selain ketentuan program penjaminan polis yang tengah digodok LPS, di sisi lain para stakeholder terkait juga tengah menantikan rilisnya peraturan pemerintah yang akan menjadi kelanjutan payung hukum atas program penjaminan polis. Sejauh ini, OJK mengakui PP tersebut berpotensi akan meluncur pada awal 2025. Juga menginginkan untuk merestore ya confidence ya trust masyarakat terhadap industri perasuransian yang belakangan ini mungkin turun masyarakat terhadap industri perasuransian karena case-case dari pembayaran klaim yang belum bisa dibayarkan, kemudian kemampuan untuk melakukan pertumbuhan, modal masih terbatas, pengelolaan investasi juga belum dilakukan secara baik ya. Tapi dengan roadmap kita berharap bahwa industri perasuransian akan berjalan lebih baik ya. Karena roadmap itu adalah milik bersama, bukan hanya OJK, tapi juga seluruh stakeholder lainnya. Jadi mereka juga komit untuk melakukan pengembangan industri perasuransian. Kepada CNBC Indonesia, Hasinah juga menyatakan program penjaminan polis tentunya akan memiliki ketentuan yang berbeda dengan penjaminan simpanan di perbankan. Mengingat secara karakteristik pun terdapat banyak perbedaan. Selain itu, dalam industri perasuransian juga terdapat beragam produk, di mana diantaranya terdapat produk unit link. Sejauh ini dikabarkan jika kontrak investasi pada produk unit link tidak akan masuk ke dalam program penjaminan LPS. Karena sebagai lembaga penjamin polis, LPS berpotensi hanya akan fokus terhadap kontrak proteksi pada polis asuransi. Selain itu, OJK dan LPS juga sama-sama menyatakan perusahaan asuransi yang bisa menjadi peserta dari program penjaminan polis pun merupakan perusahaan yang sehat, alias tidak sedang bermasalah. Namun dengan masih adanya waktu menuju Januari 2028, OJK berharap perusahaan asuransi yang tengah terkendala atau bermasalah dapat memperbaiki kinerja di sisa waktu yang ada, sehingga akan terbuka kesempatan untuk menjadi peserta penjaminan polis. Merespons hal ini, Hasinah menyatakan tentunya kebijakan mengenai peserta program penjaminan ke depan perlu dilihat dari sisi lainnya. Bukan soal siapa yang bisa menjadi peserta program penjaminan polis, tapi perlu dipahami makna lainnya dari kebijakan tersebut terhadap industri perasuransian. Jadi justru arahannya bukan kenapa nggak hal tersebut tidak dijamin, tapi lebih kepada bagaimana LPS ini sebenarnya mengencourage perusahaan-perusahaan asuransi untuk lebih sehat ke depannya, sehingga tidak perlu atau masuk ke dalam LPS gitu. Itu yang ingin saya juga ngelihatnya dari sisi itunya gitu. Dan itu membawa masyarakat akhirnya lebih bisa percaya bahwa perusahaan asuransi ini bisa mengelola keuangan saya dengan baik gitu. Sehingga diharapkan tidak ada kejadian gagal bayar seperti yang sebelum-sebelumnya. Kepada CNBC Indonesia, Presiden Direktur PT Afris Assurance atau Afris Life Insurance, Simon Imanto pun menyatakan banyak hal positif yang dapat diraih dengan adanya UU P2SK dan program penjaminan polis. Program ini pun diharapkan bisa membantu peningkatan tren inklusi masyarakat terhadap produk asuransi. Sebab jika mengacu data survei nasional yang dilakukan OJK, gap atau jarak antara literasi dan inklusi di perasuransian masih cukup besar, di mana terindikasi masih banyak masyarakat yang tahu dan mengerti dan mengenal produk asuransi, tapi masih belum berani atau masih enggan untuk berasuransi. P2SK ini sangat baik untuk mengembangkan, masuklah LPS, nah kemudian penetrasi masih kecil, terbukalah lebih banyak
untuk bisa mengembangkan ataupun setidaknya adalah memproteksi masyarakat Indonesia yang lebih mengenal asuransi baik dari literasi maupun nanti inklusinya ya, rating inklusinya. Tentunya para pelaku di industri perasuransian dan juga para regulator termasuk LPS berharap industri perasuransian akan semakin berkembang. Dengan adanya program penjaminan polis pun menjadi wujud komitmen regulator dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi peserta asuransi. Tak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk semakin mengenal program asuransi dan memahami pentingnya proteksi diri dan keluarga hingga properti, tetapi pengadaan program penjaminan polis pun bisa menjadi wujud nyata komitmen jangka panjang pemerintah dan regulator untuk mendukung perkembangan industri perasuransian. Karena keberadaan program ini pun bisa memperkuat langkah pemerintah dan regulator untuk mendorong peningkatan tata kelola yang baik di lingkup industri perasuransian, serta sebagai komitmen yang menunjukkan bahwa pemerintah dan regulator siap hadir untuk menjaga dan menyelamatkan para pemegang polis dengan mitigasi resiko yang jauh lebih baik dan terukur. Sehingga nantinya akan semakin banyak masyarakat yang merasa aman untuk berasuransi, seperti halnya saat mereka menempatkan dana di perbankan. Pertumbuhan premi yang sejauh ini diraih pelaku industri harapannya tidak sekedar angka-angka yang bakal terus bertumbuh tetapi malah menjadi bom waktu. Sebaliknya, jika ekosistem industri perasuransian dikelola dengan baik, harapannya bisa berkorelasi positif terhadap kehidupan masyarakat dan juga perekonomian. Tim Liputan CNBC Indonesia.